Zidna ilma inna fid din wa 'allimna ta'wila. Oke, Anissa tolong bantu saya ya. Kita sekarang masih ingat untuk makharijul huruf Anissa? Huruf Hamzah. Di mana letak letak makhrajnya Hamzah? Ham Hamzah, Hamzah. di Tenggorokan bawah. tenggorokan bagian atas, Ustaz. Tenggorokan paling bawah atau paling atas? Iya, Ustaz. Tenggorokan paling bawah atau paling atas? Atas. Tenggorokan paling Bawah, atas, Ustaz. tenggorokan paling atas itu sebelah mana? Ini Bawah. Oke. Tepatnya pada pangkal pita suara atau laring. Oke, berarti paling bawah ya di sini ya. Oke, ini Hamzah. Hamzah sama apa? H. H. Oke. Kemudian ke tengah sini. Ain. Ain H. H. Oke. Kemudian agak naik lagi ya di belakang dekat Lain H. Goin H. Oke. Kemudian naik di langit-langit dengan lidah paling dalam. Apa sih? Kemudian naik ya, lidah paling belakang pindah ke lidah. Tenggorokan sudah selesai tadi. Oke, tiga bagian. Kemudian kita ke lidah paling dalam dengan langit-langit di atasnya. Langit-langit lunak. Pop. Pop. Off. Oke. Kemudian masih di lidah bagian dalam dengan langit-langit di depannya yang keras, yaitu huruf Kap. kaf. Bagus. Kemudian maju ke tengah. Tengah lidah ada apa? Syajadah. Oke. Jasaya. Oke. Jim, shin, dan ya. Oke. Ya. Bagus. Kemudian ke samping. Boleh samping kiri maupun kanan. Dengan gigi geraham. Dot. Dot. Oke. Dari dot maju. Sisi bagian depan. Oke. Dengan anggaplah gusi ya. Lam, Ustaz. Lam. Baik. Kemudian agak ke dalam ya. Dari sisi sini agak ke dalam. Dengan langit-langit di atasnya atau belakang gigi seri. Nun. Nun. Oke. Kemudian masuk ke punggung lidah. Ya, dengan Punggung lidah. Ro. ya, ro Ro. dulu. Bagus, ro dulu. Bagus. Kemudian baru ujung ya, saya bilang ujung lidah dengan belakang gigi seri atas. To. Dal sama. To, da, dan ta. Iya, Betul. Ustaz. Po, dal, dan ta. Bagus. Kemudian masih sama ya, ujung lidah. Tapi sekarang ke bawah. Gigi seri bawah. Pot. Za. Sin. Sod, zai, sin. Huruf sofir ya. Bagus. Kemudian maju ya, ujungnya ya. Ataupun tepi di sini dengan gigi seri, ujung gigi seri. Zo. Zo. Zal sama. Sa. Oke, kamu ngerutinya dari belakang ya. Sa, za, vo. Ya, sa, za, vo. Bagus. Kemudian ke gigi seri dengan bibir. Wa. Wah, oke. Tinggal bagian bibir. Wa. Mim sama Mbak. Bagus. Wow, mim, dan ba. Kemudian khoisyum. Nun dan Mim. Nun dan mim. Oke, ya berarti nun dan mim kita bilang kemarin makrotnya ada dua, ya. Dia harus melewati, dia harus sesuai yang ini sama tadi khaisyum. Oke, Anissa tolong bacakan dulu bab tajwid. Bab sifatul huruf. Sifatul huruf kemarin sudah, ya. Sekarang kita masuk Tajwidul Quran. betul. Kita sekarang masuk bab tajwid. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu. Malam yujad
tajwidil Qur'anul Azim. Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh Nanti, muslim. matanya dulu Anissa. Hmm. Tolong bacakan matanya dulu aja, ya. Artinya nanti, santai saja. Kita masih sampai jam 10. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'anul Azim. Li'annahu bihil ilahu anzalah wa hakadha minhu ilayna wasalah. Wa huwa aidan niyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ah. Wa huwa i'qadul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafzu fi nazirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takaffufi bi lutfi fin nud bi lutfin nud bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'i bi faqihi. Oke, syukran Anissa. Baik ya. Baik. Nah, baru sekarang ya babu tajwid. Oke. Sekarang kita tajwid ya. Ini bukan tartil ya, ini bab tajwid, bukan bab tartil. Di awal kita bilang tartil itu dua rukun ya, dua komponen, yaitu kaitannya dengan tajwidul huruf sama ma'rifatul wukuf. Nah, sekarang kita masuk ke komponen ataupun rukun yang pertama yaitu tajwid. Oke. Sifat sudah, makhraj sudah, sifat sudah. Baik, kita masuk sekarang di tajwidul huruf yang ini. Oke. Yuk, kelihatan Anissa Kelihatan Ustaz. atau kamu punya bukunya? Punya bukunya Ustaz. Punya bukunya ini kamu? Hah? Ap- Yang ini punya bukunya kamu? Punya Dari Ustaz. mana? Dari mana kamu punya bukunya? Ah, dikasih riwayat Beli atau ngeprint? ngeprint Ustaz. Oh, oke baik, nggak apa-apa. Good. Oke, yuk tajwidul huruf. Wal akhdu, tolong bacakan. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'an. Suara kamu jangan jangan jauh-jauh, nggak kedengeran. Suara kamu kalau miring nggak kedengeran. Nah, Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'an asimu. artinya? Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran maka ia berdosa. Oke, baik. Nah, ini sesuatu yang unik nih. Yang pertama, kita bilang wal akhdu ya. Jadi akhdu mengambil ataupun di sini mengamalkan tajwid hatmun ya. Kita sudah bahas nih hatmun yang sebelumnya juga ada kata hatmun yang mana di situ apa namanya? Kotak ya. Tidak ada keringanan di sini. Hatmun itu berarti kotak sudah putus ya. Lazim ya, wajibnya di sini wajib yang mana wajib ain kalau kita bilang ya. Nih. Jadi mengamalkan tajwid. Nah, ini nanti yang kaitannya dengan belajar ilmu tajwid dengan mengamalkan ilmu tajwid. Oke. Jadi mengamalkannya, mempraktekannya di sini wajib atau fardunya fardu ain ya. Berbeda nanti dengan mempelajari ataupun mengenal istilah-istilahnya. Oke lah, di situ masih bisa fardunya fardu kifayah ya. Jadi di sini nih, kalau kita bacanya belum bertajwid, ya masih menyimpang dari tajwid, artinya di sini kewajibannya belum kita tunaikan, ya. Nah, kemudian dikatakan man lam yujawwidil, bacanya Quran atau Quran di sini? Quran sih. Nah, Quran bacanya. Man lam yujawwidil Quran Iya. atau Quran? Quran. Quran. Nah ini termasuk di antaranya riwayat yang mana baca Quran dengan Quran. Ya, dia
dia akan membaca dengan nakal hamzah, yaitu Quran dibaca dengan Quran. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Nah, nanti ada itu salah satu riwayat yang membacanya dengan ini. Jadi dia nggak menyebutnya Quran, tapi dia menyebutnya Quran. Oke. Ya, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia athim, ya, berdosa. Nah, jadi di sini kalau kalau ditinggalkan berdosa berarti hukumnya wajib. Ya, tadi kita katakan. Ya, kalian sudah belajar ataupun pernah mendengar ya, pembagian hukum, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, ini tergolong ketika tidak ditajwidkan hukumnya berdosa. Nah, berarti wajibnya tadi wajib ain. Hati-hati. Nah, kenapa? Kenapa wajib? Nah, ini. Oke. Lanjut Anissa. Li'annahu. li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassalah. Karena bersama dengan tajwid, Allah menurunkan Al-Quran dan cara membacanya. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada kita. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita bilang termasuk di antara mukjizatnya Al-Quran. Ya. Mukjizatnya Al-Quran. Ya. Dan bagian daripada bukti ya. Bukti. Di mana Allah firmankan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya. Sungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan ya akan dijaganya. Ya. Di sini bentuk bagian penjagaan yaitu dengan apa? Dengan tajwid. Ya, dengan tajwid. Maka dikatakan tadi li'annahu, karena dengan tajwid tadi ya, bihi, dengan tajwid ilahu anzala. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi Allah menurunkan dengan tajwid ya, bacaannya sudah, kalau kita bilang sudah apa namanya? Sudah bertajwid ya. Jadi kalau kita bilang dari sononya begitu ya, cara bacanya dari sononya begitu. Oke. Ya. Jadi kalau dari sini Allah mengajarkan ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah, dengan tajwid, ya. Dan di sini wahakadha minhu ilaina wasalah, yang dikatakan dan ya seperti itu ya, ya sampai kepada kita. Coba perhatikan jarak antara kita ya dengan masanya Rasulullah ini sudah berapa lamanya nih? Hijriah saja sekarang tahun berapa Hijriah? 1440 berapa? 1447 Sat. 1447 mau 48 ya. Oke. Nah, ini jarak hijrahnya ya, jarak hijrahnya. Dalam arti kaitannya dengan hijrah itu kita sudah 1447 tadi. Tapi dengan cara itu coba perhatikan. Cara baca ismam, cara baca imalah nih. Ini masih sampai ke kita, ya. Nih. Ya, jadi cara baca ismam yang kalian memonyongkan bibir, nah itu sampai ke kita. Nah, jadi tidak hanya asal nih Quran, ya. Tapi di sini Allah menurunkan, ya, plus bagaimana cara bacanya itu pun sudah diseragamkan. Ya. Sehingga ketika ada yang salah pun, ya akan ketahuan. Ini cara bacanya nggak begitu nih, ya. Atau mungkin kalian yang sudah belajar tajwid dan terbiasa membaca dengan tajwid, nah mungkin akan merasa sakit telinganya ya, ataupun ih gimana sih gemes gitu ya. Ketika misalkan ada yang baca yang kadang ini panjang kepleset ya, ini harusnya panjang dipotong setengah harokat misalkan ya. Jadi apa namanya istilahnya ini ikhtilas nih ya, kok dia ikhtilas di situ ya, dimana kalian akan merasa bahwasanya kayak ada yang mengganjal. Nah, di sini bagian daripada tadi ya, penghafal Quran ya, orang yang mempelajari ilmu diantaranya ini penjaga daripada kalamullah ya, karena tadi dari awal diturunkan sampai nanti akhir zaman ya, bacaan Quran akan seragam seperti seperti itu. Oke, jadi ini tajwid ini bagian daripada kalau kita bilang Allah menjaga Quran ya, cara bacanya. Dan ini
Berbeda ya kalau misalkan eh, kita beli kitab lain gitu ya, kita beli kitab umat lain, mungkin kalian akan ditanya ya mau yang bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, kalian akan ditanya dan tidak menemukan apa tulisan ataupun kitab redaksi aslinya dulu pas turun bagaimana. Tapi kalau Al-Quran, nah nggak bisa kan? Saya mau beli terjemahan yang berbahasa Sunda, terus dikasih ada teksnya Arab. Saya nggak mau yang ada Arabnya, nggak bisa. Ya, Arabnya harus selalu ada. Nah, ini bagian dari tadi lagi-lagi ya. Oke, jadi Allah menurunkan plus ya, menyeragamkan bacaannya. Oke, kemudian lanjut, Anissa, wa huwa aidan. Wahwa aidan niyatul tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan tajwid juga merupakan penghias bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran menjadi indah karena tajwid, bukan sekadar karena indahnya suara ataupun langgam. Baik itu saat tilawah, tadarus, wiridan, ada talaki atau mengambil bacaan dari guru, ataupun kiroah, yakni membaca secara umum, artinya Al-Quran mesti dihiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Suara kamu kecil banget ya. Kejauhan dengan mic-nya. Oke, baik. Ya, wa huwa aidan hilyatut tilawah. Nah, di sini kembali lagi nih dikatakan bahwasanya dan tajwid tadi termasuk ya penghias dari bacaan Quran. Ya. Jadi kalau kalau ada hadis yang menggunakan tagonnu ya bergina ya di sini ya taghani bil Quran. Maksudnya apa? Jadi baca dengan tajwid. Karena hilyatut tilawah penghiasnya baca Quran itu di sini tajwid. Ya, ini hadis nih. Jadi pernah sempat ada ya naudzubillah naudzubillah ya apa namanya? Ada itu sempat apa namanya? di di post ya, ada di post di mana Al-Qur'an dikasih backsoundnya musik. Itu ya. Jadi maksud dalam arti menghiasi Quran itu bukan dengan cara itu. Tapi ya di sini penghias Al-Quran adalah tajwid. Ya, tajwid. Mau pakai langgam apapun silahkan. Ya, ya. Yang penting apa? Langgam tadi tidak menyelisih daripada tajwid. Oke, mau langgam apapun. Kemudian wazinatul ada iwal qiraati. Nah, ini juga termasuk ya dikatakan tadi bacaan Al-Qur'an indah karena tajwid, bukan sekedar karena indahnya suara atau irama, ya. Kalian dikasih Allah mizmar Daud, alhamdulillah ya, dikasih suara-suara emas dari kalian. Oke, ya. Meskipun begitu yang suara-suaranya cempreng kaleng rombeng nggak masalah. Oke. Jangan berkecil hati ya. Jadilah orang yang bangga ya, bangga dalam arti gimana? Kalau kalian perhatikan coba orang-orang yang ketika misalkan sedang apa mandi sambil nyanyi. Nah, mungkin mereka nggak kalau dibilang nggak sadar diri dalam arti apa? Suaranya sudah cempreng gitu ya. Tapi memperagakan menghayati dari nyanyian itu seolah kayak suara penyanyinya. Nah, kenapa di kita ketika pas baca Quran, nah di sini malu-malu ya, tidak mau mengeluarkan dan mengekspresikan dirinya ketika sedang baca baca Quran. Ini ya. Nih, jadi di sini tadi Al-Quran indah karena tajwid ya, tidak sekedar indahnya suara dan irama. Nah, kemudian baik pada saat tilawah ya, kita sedang tadarus ataupun menjadikan itu wirid ya, murojaah misalkan, atau ketika ada ini ketika bertalaki ya, ketika setoran itu bukan sama, ataupun di sini ketika kiroah dikatakan ya membaca secara umum. Jadi Al-Quran mesti dihiasi dengan tajwid ya dalam kondisi apapun. Ya, ini jadi di sini ketika kalian berniat membaca Quran, nah nanti meskipun ada yang dalam arti apa namanya memperingan ya, diantaranya ketika istidlal. Nah, istidlal itu ketika mengambil dalil ya. Jadi dikatakan ketika mengambil dalil masih diperingan ya baca sekedarnya tadi. Tapi ketika kalian memang berniat untuk membaca ya, maka apa? Maka tajwid ini tidak boleh terlepas. Nah, sekarang apa itu tajwid yang dimaksud? Lanjut Anissa, suaranya dimaksimalkan. Wahwa i'taul huruf bihaqqaha
min sifatin laha wa mustahaqqaha. Adapun makna tajwid adalah memberikan setiap huruf hak berupa sifat-sifatnya dan juga mustahak. Hak-hak huruf adalah sifat-sifat lazimah atau zatiyah, yakni sifat yang selalu melekat pada huruf, seperti hamas, jahar, syiddah, roqawah, qalqalah, dan semisalnya. Sedangkan mustahak huruf maknanya adalah sifat yang kadang menyertai huruf dan kadang tidak, seperti tafkhim, tebal, tarakik, tipis, ikhfa, idgham, dan selainnya. Oke, baik ya. Nah, baru pengertian tajwid ya. Tajwid nih, ya. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha tadi. Ya, yang dimaksud tajwid adalah memberikan setiap huruf haknya. Nah, ini. Jadi kalau kaitannya dengan huruf, ya, haknya huruf. Oke, ya. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Nah, yang mana di sini berupa sifat-sifatnya dan juga mustahaknya. Nah, di sini ada hak dan mustahak. Ya. Hak huruf yang kemarin kita sudah pelajari ya, sifat-sifat lazimah, yang mana itu di masing-masing huruf punya tuh, ya, yang mana harus ada, ya, bunyi harus apa namanya, ya harus muncul, nih, ya, sifat yang selalu melekat pada huruf. Contohnya kemarin hamas, jahar, syiddah, rakhawah, qalqalah, ya, yang mana kita bilang 5 sifat berlawanan, 10 ya. Kemudian ada sisanya tidak berlawanan. Oke. Kemudian adapun mustahak, ya. Yang ini kadang muncul, kadang tidak. Kadang muncul, kadang tidak, ya. Nih, yang mana tadi dicontohkan adalah tafkhim, ya. Nih, kemudian tarkik, ikhfa, idgham. Nah, ini kan kadang muncul, kadang enggak, ya. Berkaitan dengan nun ketemu mana nih? Idghamnya muncul atau ikhfanya muncul. Nih, jadi ini yang disebut tadi mustahak, ya. Adapun yang tadi kaitannya dengan gunnah, nah ini kan lazim, ya. Harus nun harus ada gunahnya, meskipun nanti gunahnya levelnya yang mana, tapi harus tetap ada. Oke. Kemudian lanjut, warudda kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Wa raddu kulli wahidin aslihi wa lafzu nazirihi kamilihi. Tajwid juga artinya adalah mengembalikan setiap huruf ke makhraj asalnya, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya, serta konsisten dalam membaca lafaz-lafaz yang sama hukumnya, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya dalam sekali baca. Misalnya kita membaca mat wajib dengan 5 harokat pada satu ayat. Maka bila bertemu dengan mat wajib di ayat yang lain, kita harus membacanya 5 harokat dengan hitungan yang sama. Begitu pula pada hukum-hukum tajwid yang lain. Kamu tadi mat wajibnya berapa harokat? 5. Di situ 5 ya tulisannya ya? Eh, maaf Ustaz, beda di itu di Enggak, printnya. di punya kamu 5 ya? Iya Ustaz. Oke, baik, nggak apa-apa. 4 atau 5. Oke, berarti bisa jadi punya kamu versi yang baru. Ini versi yang lama. Oke, baik, baik. Oke, ya, di sini waruddu kulli wahidin li aslihi tadi dikatakan, ya, masih bagian daripada tajwid. Selain tadi sifatnya, di mana menyempurnakan sifat, itu juga mengembalikan huruf ke aslinya, ke makhrajnya. Nah, ini ya. Makanya kita bilang kemarin tajwidul huruf, ya, itu berkaitan dengan makhraj dan juga berkaitan dengan sifat, ya. Dan kaitannya dengan sifat nanti kaitannya dengan hukum tajwid, yang mana tadi sifat mustahak itu semuanya masih di tajwidul huruf. Oke, makanya penting tadi ya, mengenal makhraj itu asalnya dari mana keluar bunyinya, tempatkan sesuai tempatnya. Ini penting nih, ya. Sehingga apa? Tidak asal, ya. Mau bilang do, dia baca do, 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 do. Huruf do, nggak ada huruf do, ya. Yang ada da atau do. Jadi di situ harus jelas di mana makhrajnya.
Nah, kemudian walafdu fi nadhirihi kamitslihi. Nah, kalimat di sini walafdu fi nadhirihi kamitslihi agak unik nih. Dikatakan di sini konsisten dalam membaca. Ya, nih, jangan sampai misalkan nih, kalian baca matnya dua ketukannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau tadi kaitannya dengan mat wajib, kalau sudah ambil empat ya empat, ya, lima ya lima. Nih, ataupun nanti kalau misalkan dalam yang mat jais, dikatakan kalau setarnya kalian ambil dua, ya meskipun boleh dua empat enam misalkan, ya untuk misalkan arit disukun boleh dua empat enam. Nah, di sini konsisten, ya. Dikatakan konsisten. Kalau dari awal dua, jadi dalam bacaan itu atau sekali baca itu konsisten dengan dua. Jadi jangan sampai yang ini nafasnya masih panjang, enamin aja deh. Pas yang tengah nafasnya agak, aduh nggak kuat nih, udah dua saja misalkan. Nah ini nggak boleh ya. Jadi konsisten. Ketika sudah di awal menetapkan bahwasanya saya baca, nah termasuk diantaranya kalau misalkan dengan riwayat kaitannya dengan riwayat berarti konsisten dengan riwayat, ya. Jangan sampai terbang atau nyebrang, ya. Sudah pakainya hafs, di tengah-tengah melenceng ke syubah misalkan. Nah ini, jadi harus konsisten, tebal tipisnya, lama gunahnya. Nah, ini juga sama ya. Panjang pendeknya, jadi seragam. Jadi harus bisa, harus sadar bacanya. Ya, duanya sekian nih, empatnya sekian nih. Nah, termasuk diantaranya kalau memang mau baca hader, hader. Ya, jangan sampai hader, kemudian ganti dengan apa namanya? eh tahqiq. Nah, itu. Jadi konsisten dalam bacaan. Oke, walafdu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi harus konsisten tadi. Oke. Kemudian mukammalan min ghairi, lanjut. Mukammalan min ghairi ma takallufi bilutfi bila ta'assi. Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna, baik dari sisi makhraj, sifat, dan hukum-hukumnya, tanpa berlebih-lebih. Seperti orang yang mengucapkan hamzah terlalu ditekan sehingga mirip orang yang muntah. Atau mengucapkan mat yang dua harokat menjadi 4 hingga 6 harokat. Jadi usaha kita adalah mengarahkan kemampuan sekuat tenaga hingga tercapai kesempurnaan bacaan, bukan untuk melebihi kapasitas dari apa yang disyariatkan. Lalu mengalirkan bacaan dengan pengucapan yang lembut tanpa serampangan, yakni dengan mudah dan ringan saat mengucapkannya, namun tetap memenuhi kadar ketentuan yang telah ditetapkan, bukan mengucapkannya sembarangan dan asal-asalan semau kita. Masih? Habis punya kamu? Punya kamu habis? Oh ya, baik. Oh, beda redaksinya. Oke, baik, baik, baik. Oke, ya. Ah, di sini mukammalan, ya. Tentu yang namanya kita sedang membaca ini menyempurnakan ya. Ya. Kita tahu dalam hadis ya, hadis menyebutkan barang siapa ya, nah, man qara'a harfan min kitabillah ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ya, maka pahalanya berapa? Dalam hadis satu huruf baca Quran itu satu huruf dari Quran nilainya berapa? Asyam. Berapa? Asyarah, 10. Ya, dikatakan hasanah satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, jadi kalau kita bilang satu huruf nilainya 10. Oke. Nah, 10 tentu di sini diantaranya 10 nggak cuma-cuma ya, tapi nilai 10 tentu harus apa? Sesuai dengan SK ya, syarat dan ketentuan. Di antaranya apa? Dan di sini disebutkan sempurna ya. Makhrajnya tepat nggak? Satu. Sifat-sifat hurufnya komplit nggak? Nah, kalau ada hamesnya nggak muncul nih, ya, atau kol-kolahnya nggak muncul nih, ya, tentu tidak tidak bisa mengharapkan nilai 10. Kalau mau 10 tadi berarti sempurnakan daripada sifat-sifat yang ada. Makhrajnya benar, sifat-sifatnya komplit. Nah, pantas dapat 10. Tapi kalau ketinggalan sifatnya, hamesnya ketinggalan,
eh, atau apalagi istifalnya ketinggalan ya. Nah, ini tentu berpahala berpahala, tapi tentu nggak bisa untuk mendapatkan 10 ya. Jadi di sini sempurnakan ya, mukamalan disempurnakan, tapi apa, min ghairi takallufin ya, jangan sampai takaluf berlebihan ya, meskipun ya, diwajar diwajar dimaklum ya, dimaklum ketika kita sedang belajar agak takaluf itu dimaklum ya. Nih, jadi ada salah satu metode di mana kalau nggak bunyi A terbuka itu nggak akan lulus ya, salah satu metode tuh. Kalau I nggak benar-benar ke bawah, I nggak akan diluluskan tuh. Kalau nggak benar-benar bibirnya monyong nggak akan diluluskan. Ya. Tapi apakah dalam prakteknya kalian baca sejus dua jus nanti juga begitu? Ya nggak akan mungkin selesai itu. Ya, capek bibirnya. Nah itu. Nah, itu dalam belajar iya, harus. Dalam arti di mana tadi bahasanya makanya takaluf di saat sedang belajar ada kalanya itu dimaklum ya, untuk membiasakan yang namanya tadi bibir ya, membiasakan diri. Tapi dalam prakteknya nanti kalian sudah baca, kalau sudah terbiasa tentu akan berbeda ya, sudah mulai dikatakan di sini bilutfi ya, sudah lembut ya. Sudah lembut ya, nggak perlu bingung-bingung ya. Mungkin saya yang masih ingat dulu ya, mungkin pas waktu masa-masa di awal dulu dikenalkan huruf sa, nah huruf sa itu dikasih triknya apa? Lidahnya dikeluarkan. Nah, keluarin dulu, baru seret. Sa, sa. Nah ini. Nah, nah itu oke lah pas pengenalan pertama ya, ataupun pas pengenalan ini ya, untuk membiasakan antara ujung dengan ujung ketemu. Tapi pas nanti sudah terbiasa dan tahu, nah sudah ya, tinggal tempel aja lidahnya nggak terlalu keluar, udah bisa. Nah ini pada poinnya baca Quran itu ringan ya, maka dikatakan di sini bilutfi. Jadi nggak perlu kaku-kaku juga ya, bilutfi nih. Baca Quran bilutfi. Kalau kaku-kaku kalian baca sejus itu bisa 2 jam nantinya ya, bisa 2 jam. Ya, bilutfi finutki, lembut ketika mengucapkannya, kemudian juga dikatakan bila bila ta'assufi ya, juga tidak apa namanya, apa namanya, berberat-berat ya, kalau kita bahasakan itu ya. Jadi tidak usah dibuat-buat juga nanti di sini, nanti dalam prakteknya mudah kok ya, asal kita terbiasa. Nah, yang belum terbiasa aja ya, orang yang bilang pak gitu ya, pak ini huruf apa, huruf pak ya, huruf pa enggak. Nah, di awal dia harus membiasakan dulu tuh. Fa, gigit dulu. Fa, fa. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah pa-nya bisa berubah berubah menjadi fa ya itu. Jadi nggak bilang fitnah lagi ya. Ya, fitnah nggak fi. Jadinya sudah bisa fitnah. Oke. Ini ya. Jadi ini poinnya ya, menyempurnakan selalu ya, tidak berlebihan ya. Ya, baca Quran itu mah ringan kok, nggak berat-berat. Oke, baik. Lanjut. Walaisa bainahu. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang meninggalkannya, kecuali latihan terus-menerus secara konsisten dengan lisannya. Artinya, seseorang yang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid kecuali bila ia rajin melatih ilmu yang dipelajarinya dengan konsisten dan diiringi dengan kesabaran. Bagus. Ya. Nah, ini kita katakan apa? Ilmu ini ilmu keterampilan. Ya, saya bilang ilmu ini ilmu keterampilan. Maksudnya gimana ilmu keterampilan? Ya, dikatakan di situ laisa bainahu wa baina tarkihi ya. Tidak membedakan orang yang belajar tahajud dengan yang tidak mempelajari ya. Perbedaannya di mana? Di latihan. Jadi seolah saya tahu nih makhrajnya di sini. Saya tahu nih sifat-sifatnya begini. Ya tahu, tapi kalau itu nggak dicoba, ya nggak dibiasakan, ya ini yang keterampilan ya, namanya keterampilan seperti itu. Jadi ini bukan hanya sekedar apa namanya?
Pengetahuan saja. Ya, ilmu tajwid bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi dia harus menjadi suatu keterampilan. Semakin sering diasah, semakin sering dicoba, semakin sering dipraktekkan, ya kemahiran itu yang akan tumbuh. Ya, nih, jadi makanya dikatakan tadi, ya tidak membedakan antara yang sudah belajar sama tidak, ya. Di mana perbedaannya? Latihan. Ya, makanya dikatakan di sini illa riyadhatum ri'in bifaqihi. Nah ini, ya. Ini olahraganya, nah, ini olahraganya anak-anak institut sama enggak, ya, itu luar biasa ya olahraganya anak-anak DH nih, ya. Pas hari libur kemana olahraga Ustadz? Olahraganya di mana? Di kasur, di kasur. Emang ngapain di kasur? Baca Quran, Masya Allah, ya. Itu. Jadi olahraganya baca Quran. Gimana olahraganya? Ya ini, riyadhatum ri'in bifaqihi. Ya, olahraga lisan. Ya, ini. Ya kan? Sekarang kan ada e-sport tuh. Ada e-sport kan? Yang mana olahraganya apa? Olahraganya pakai jempol, ya, atau olahraganya pakai jari, ya, duduk pakai jari ketak-ketik, atau kalau nggak pakai jempol tuh. Nah, nih lawannya e-sport ini ya DH nih, ya, olahraganya dia olahragamu mulut, masya Allah, ya. Nih seseorang dikatakan di seseorang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, ia tidak akan berbeda dengan yang tidak belajar. Kecuali pembedanya apa? Kalau dia rajin berlatih. Nih ya, saya bilang ini keterampilan. Ya, pengetahuan sebagai basic. Ya, kalau berhenti hanya sebagai pengetahuan nih, hanya disimpan di sini tapi nggak pernah dicoba, nggak pernah di apa namanya dilatih. Ya udah, ya sama aja. Ya sama aja. Itu ya sama ya. Misalkan kalian disuruh nih, apa namanya hafalin resep bikin Indomie. Wah, Indomie mah nggak butuh resep. Resep masak air nggak sama juga. Jadi resep misalkan bikin apa sayur yang unik lah. Cuma dihafal doang dan nggak dicoba, tentu nggak akan bisa. Ya. Itu butuh proses di mana apa? Kadang, waduh ini garamnya kebanyakan. Waduh, ini malah kurang garam. Nah, ini harus dilatih nih. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya menemukan rasa yang pas. Nah, itu sama nih, ya. Kadang ketebelan. Nah, ini yang ditegur kadang-kadang, kamu kurang tebel nih. Nah, besoknya lagi dicoba-coba, ketebelan kamu, kurang. Nah, ini hurufnya ke sini nih. Ini kurang ininya. Nah, itu perlu dilatih terus ya sampai akhirnya tadi menyempurnakan ya. Ini nanti ya dan gak sia-sia ya. Dalam hadis dikatakan apa? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, ini balasan bagi yang mahir nih akan bersama dengan malaikat yang mulia ya. Ini. Oke. Sampai sini dulu bab daripada bab tajwid. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan bab tajwid? Tidak? Oke, tolong lanjutkan. Oh, kita sampai panjang nih ternyata. Sampai sini deh. Baik. Hari ini mungkin dua, dua bab saja nih. Oke. Tafkhim dan tarkik. Ingat tafkhim dan tarkik. Nah, ini akan menjadi apa? Turunan ya. Kalau saya bilang turunan daripada pokok ketika kemarin kita bahas antara apa? Makhraj dan juga sifat. Nah, tafkhim dan tarkik ini jelas sekali. Berarti pembahasannya tentang sifatnya. Maka sifat itu harus benar-benar masing-masing huruf kalian bisa mengenali ya. Oke. Anissa, tolong lanjutkan. Farok farok tikoni mustafila min huruf wa haziran tafkhim lafzil alifi. Dan tarkikanlah atau tipiskan suara pada huruf-huruf istifham. Karena kondisi asal mereka adalah tipis, kecuali alif, lam, dan ro. Serta berhati-hatilah jangan sampai
mentafikan atau menebalkan lafaz alif bila sebelumnya huruf-huruf tarkik. Oke, ya. Nih. Jadi dikatakan di sini farokikon mustafinan ya. Huruf-huruf istifal. Nah, huruf-huruf istifal ini bukan istilah ya. Jelas, hukum asalnya istifal adalah apa namanya? Tipis, tarkik. Nah, ini basic dasar nih ya. Yang mana huruf istifal itu tarkik ya. Adapun istilah nanti baru dia tafkhim. Oke. Dan dikatakan di sini wahadiran tafkhima lafdil alifi ya, dan hati-hati dalam hal apa tafkhim ya huruf alif ya. Sebenarnya kalau kita bilang huruf alif ini kan dia ngikutin ya, huruf alif itu ngikutin. Kalau sebelumnya dia istifal ba ya, jangan dibaca bu, jangan dibaca ini ya, ta, jadi istifal istifal ta, ya dibaca tu, ini jangan ya. Tapi nanti apa? Kadang terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Nah, ini yang kadang kita harus hati-hati ya. Nih, kalian menyama dah. Walot, walot, lo, lo. Ya, kadang nih, wala, la. Harusnya dia tarkik. La, la selain huruf jalalah, dia hukum asalnya huruf la, ya, lam. Selain di lafadz jalalah nanti ya, lafadz Allah, tentu dia aslinya adalah istifal. Ya, lam itu. Oke. Nah, maka dia harus tarkik la. Tapi kalau misalkan ketemu dengan huruf dod, dikata walad dolim. Nah, ini hati-hati nih. Kadang kita ancang-ancang di huruf do, yang mana di situ istilah, ya. Bahkan itbaq. Kadang lamnya, bukan lamnya, kadang alifnya itu apa? Terpengaruh. Nah, ini hati-hati. Ya, laub. Baru masuk ke tafkhimnya. Jangan sampai apa namanya? Curi star, lot ya kayak bilang Allah, lot, walad. Nah, hati-hati di sini. Farokikan mustafinan min ahrufi tadi hukum asal istifal adalah tarkik ya, dan hati-hati tafkhim alif ya. Alif kembali lagi kita bilang dia menyesuaikan. Kalau huruf sebelumnya tarkik ya jelas dia harus tarkik. Kalau huruf sebelumnya dibaca tafkhim ya maka dia pasti ngikut tafkhim. Jadi dia netral. Alif ini netral menyesuaikan daripada huruf sebelumnya. Oke. Kemudian lanjut wa hamzah. Faham jilhum li'a'udhu dina Allah itu malam ilahi lana. Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf hamzah seperti pada kata alhamdu. A'udhu ihdina dan kata Allah. Kemudian berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf lam pada kata ilahi lana. Oke, baik ya. Nah, sekarang hamzah. Nah, kalau hamzah ini jelas. Hamzah ini tentu istifal ya, maka harusnya tarkik. Jangan sampai all all ya. Jangan sampai all. Nih, emang ada ya. Nanti kalian amatin saja ya. A'udzu. Jadi kadang orang nggak mau menyempurnakan ya udah oh oh nih. Ihdina nih. Jadi gimana i. Jadi sempurnakan. Maka ini bagian daripada itmamul harakah ya. Itmam di mana menyempurnakan tipis ya tipis ya. Kemudian pada kata Allah di A-nya ya. A. Allah. Ya Allahnya ya tebel. Tapi di A-nya tentu dia enggak. Kemudian pada kata lam. Nah, di sini mungkin bagi penulis ya di masanya orang sering tercampur ya di masanya Imam Jazari mungkin sering tercampur di alhamdu, a'udhu, ihdina sama lafat a di Allah ya. Nih. Kemudian pada lam, nah ini yang kalau misalnya biasanya orang yang baru belajar bingung tuh. Pada kata lillah, nah kadang kecampur antara lillah. Nah, ini ya. Nih, jadi lillah, lah, lana. Jadi ini lana. Jangan sampai lana. Nih ya. Lana. Nih. Mungkin di kita jarang ya. Jangan temukan. Tapi bisa jadi di suku yang lain ataupun mungkin di
di bangsa Arab, lidahnya orang tertentu, ya, dari daerah tertentu, mereka punya masalah di sini. Maka ini di tanbih, ya, perhatikan, ya, hati-hati di sini, ya, karena orang kadang terpleset di sini. Oke, di sini jadi poinnya satu alif, kemudian hamzah, kemudian lam. Oke, lanjut. Wal yatalattaf. وليتلطف على الله وعلى والميم من والميم مخمصة ومن مراد. Juga kata waliyatalattaf Allah, dan pada kata walat juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf mim seperti pada kata mahmasoh dan mim marad. Oke, baik. Nah, ini masih kaitannya dengan lam tadi. Lillah, lana, wal. Ya, lam, yang wal, yang namanya wal. Ya talat. Nah, di sini ya, ya talat tof. Nah, ini ya, lam dengan to. Ini lebih biasanya kadang teman sudah siap-siap di to-nya. Wal ya talot tof. Lot tof. Ya, lat tof. Ya, la, lo. Hati-hati. Ya, kadang terpengaruh di situ. Kemudian wa 'alallah. Nah, Allah ala Allah. Ya, jadi jangan Allah. La, Oh, ya, ala, lanya di sini tarkik, ya. Yang tafkhim cuma di lohnya, ya. Juga sama di sini walad, la. Jadi lallah, ladha, latof, ya, la. Jangan sampai lo. Hati-hati. Nih, yang kadang tadi penyebabnya adalah apa? Terpengaruh di huruf setelahnya. Nih, itu di lam. Kemudian di mim, mim pun hati-hati. Ya, ini contoh-contoh yang kadang orang nggak sadar. Ya, mim moh, 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 dan moh, mah. Jadi ma dulu, ma istifal tarkik, baru masuk ke kho. Ya, mah, ma, so. Jangan sampai moh, mo, so. Nah, kalian sudah terpengaruh huruf kho dan huruf so, ya. Jadi hati-hati ketika membaca yang ini. Juga mim marot, ya. Marot, ya. Kadang mim mo, 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 morot, ya. Karena ro tebel, ya, maka terpengaruh sama manya, ya. Oke. Wabah, waba bin batil bihim bidi waharis al syiddati wal jahari ladhi. Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf ba seperti pada kata barfin, batil, bihim, dan bihi. Lalu jagalah baik-baik sifat syiddah dan jahar yang ada pada. oke, baik. Nah, ini sebenarnya contoh ya, tapi diingat ya, jangan sampai yang dicontoh ini benar, tapi di tempat lain ternyata malah kita menebalkan, itu tambah parah lagi, ya. Jadi yang terpenting hukum asal di mim, lam, hamzah, kemudian alif, nah meskipun tadi alif netral, ya, itu hukum asalnya adalah tarkik. Nah, sekarang ba juga sama, ya, jangan sampai bartin kebaca bur, bur, ya, batil, ya, karena siap-siap di to, bo til. Nah, jangan, ya. Batil. Nah, kemudian adapun bihim, bizi ini juga sama. Ya, bihim, bizi. Ya, jangan, ya. Nih. Jadi ba harus dibaca dengan apa? Dengan istifal hukum asalnya. Nah, ditambah lagi di sini wahris ala syiddati wal jahri. Ya, ba tadi. Kemudian sekarang jaga juga, ya. Ini perhatikan benar-benar sifat syiddah. Oke. Masih ingat kemarin kaitannya dengan syiddah? Syiddah lawannya apa? Rokoah. Syiddah rakhawah. Syiddah dan rakhawah berkaitan dengan apa? Ingat nggak? Syiddah rakhawah itu kaitannya dengan apa? Udara. Suara. Suara, betul. Mengalirnya suara. Syiddah yang mengalir atau tertahan?
Tertahan. Tertahan ya. Bagus. Nah, adapun jahar. Jahar lawannya, Hamas. lawannya hamas. Kaitannya dengan apa? Angin atau udara. Angin atau udara. Jahar yang tertahan atau mengalir? Hamas mengalir. Hamas mengalir. Kalau jahar, Jahar jelas. jelas. Atau tertahan berarti. Lawannya mengalir ya. Oke. Berarti di sini wahris, jaga baik-baik. Dalam hal apa? Syiddah. Tertahannya suara. Wal jahar. Tertahannya udara. Di sini dua-duanya tertahan. Ya. Ya. Pada kata apa? Nah, pada kata apa? Dikatakan alladzi tadi sudah. Yo, lanjut. Fiha wa fil jimi. Fiha wa kahu bis sabri rawat itu sa fajil fajar. Huruf ba dan huruf seperti kalimat kubri, as-sabri, rawatin, ujusat, haji, dan al-fajri. Maksudnya jangan sampai menjadikan huruf ba menjadi huruf yang rokoah. Begitu pula huruf jim jangan sampai menyerupai huruf. Oke, baik ya. Jadi di sini tadi, nah sebenarnya kalau kita bilang pun kol-kolah itu, ya kol-kolah itu, nah ini ini di bahasa manusia ya, bahasa manusia semakin sering tadi ditahan, ditahan, ditekan, ditekan, yang ada apa? Meledak, ya. Manusia atau orang kalau ditahan, 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 yang ada apa? Jadinya apa? Meledak, berontak. Nah, dalam hal tajwid ini yang terjadi apa? Kol-kolah, ya. Nih, ya diputus suaranya, diputus anginnya, ya yang ada apa, yang meledak, keluarlah pantulan kol-kolah. Makanya ba dan jim terutama nih, terutama ya, jaga baik-baik di situ ya tadi, ya pada jim, ya, dan pada ba dan jim jaga baik-baik syiddah dan jaharnya. Jangan sampai, nah kalau nggak tahu nih, maksudnya merakteknya kadang bingung nih, meraktekin yang salah kadang bingung, ya nggak bilang hub, ya hubbi, ya er- sulit mau bilang, mau hub pasti udah pasti putus ya, sob, ya nah mantul pasti soberi, ya soberi ini. Jadi kalau sobri, nah ini juga malah nanti di situ kolkolahnya nggak ada ya. Atau kalau kalau soft, nah malah jadi kalau hames nanti jadinya fa, karena ba tadi berdekatan ya, soft. Nah ketika dia bocor mungkin malah jadi fa. Oke. Nah itu jadi syiddah sama jaharnya di sini sob, ya ri. Nah, begitu harusnya ya. Tapi nanti kan muncul rokhawahnya, muncul kolkolahnya, maaf. Rabuwatin, ya. Kemudian rabuwatinij, ya. Ij atau uj tuthat. Oke. Dimana di sini jimnya juga jangan sampai c, c, c. Nah ini ya. Makanya kadang termasuk huruf jim tuh kalau kalian mau ngecek ya pakai c, c, c. Nih, memang ya. Makanya huruf jim ini mirip dengan c ya. Jamal. Ya, Jamalun. Jamalun itu apa? Unta. Ya, bahasa Inggrisnya unta apa? Bahasa Inggrisnya unta apa? Camel. Camel, bukan comel ya. Oke, ca. Ya, pakai ca ya. Makanya dari Jamal, ca. Oke. Jadi Jim dengan C ya, itu memang bahkan mungkin serapannya ya bisa jadi C itu dari serapan Jim. Itu hati-hati itu. Bisa kalian cek dengan lagi-lagi ya. Kadang untuk mengetes Hamas itu kalian bisa pakai apa? Tisu ya. Kalau tisu kalian baca c c c, ya kan. Nah, dia bilang c c c. Nah, ini ngeces ces ces berarti masih hames ya. Masih keluar hamesnya. Ja ja ja. Ini ya, sampai c ja aj aj aj. Nih, faj. Nah, tiga c c. Ini berarti hamesnya muncul. Ya, masih bocor. Ya. Haj. Ya. Wa haj. Ya, haj. Faj.
fajri, fajr. Nah, malah nggak bisa deh. Fajr, ya. Jadi ketika faj, nah, masih ngeces, just ini berarti apa? Sifat jaharnya belum terjaga, masih bocor ham hamesnya. Oke. Ya, jadi ba dan jim, ya, kaitannya dengan syiddah dan jaharnya. Ya, jadi sudah lewat tuh tadi masalah istifal, ya, tarkik sudah lewat. Sekarang kita bahas poin di syiddah dan jahar pada huruf ba dan jim, ya, ba dan jim. Kemudian wabayinan. وبين مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبين. Dan jelaskanlah sifat qalqalah bila hurufnya berada pada posisi sukun. Dan bila berada di akhir kalimat atau wakof, maka qalqalahnya pasti lebih jelas lagi. Iya, oke, ya. Di sini wabayinan muqalqalan. Nah, di sini qalqalah nih, meskipun sebenarnya nggak hanya dua huruf tadi ya, di apa namanya qutbu jadin, ya, qutbu jadin kemarin huruf-huruf qalqalah benar-benar jaga qalqalahnya in sakana. Nah, terutama ba dan jim di sini, ya, perhatikan qalqalahnya. Ya, meskipun qalqalah nggak harus kalian maksudnya di sini tetap ada dan setidaknya seminimal minimalnya orang di samping itu dengar. Meskipun nggak harus di apa namanya haj, nggak perlu begitu kan ya, nggak perlu begitu juga, tapi haj. Jadi orang yang di samping setidaknya sadar, maksudnya oh iya qalqalahnya bunyi kok. Nah ini seminimal minimalnya. Oke. Dan wa in yakun fil waqfi kana abiyana, ya. Dan ketika dalam kondisi wakaf, ya, maka dia akan lebih jelas lagi. Nah ini makanya kita bilang ya, makanya ada istilahnya apa? Qalqalah subro dan kubro. Nah itu ya. Nah nanti kalau kaitannya juga antara yang sukun saja dengan yang bertasdid. Nah itu. Nih. Tapi ingat kembali lagi, ya, saya ingatkan untuk qalqalah jangan sampai ada penambahan apa? Hamzah. Ya. Jangan sampai ada penambahan hamzah, ya. Ab, aj, ad, de, ad, ab, aj. Jadi jangan lepas, jangan sampai ditambahkan ab, b, j, j. Nah, ini hamzah nih, ya. Lam yalid walam yulad, de. Lam yalid walam yulad. Jadi hati-hati dalam qalqalah jangan sampai muncul penambahan hamzah. Oke. Nih, apalagi ketika wakaf tadi, apalagi nanti ketika bertasdid, ya. Kemudian wah, hukum ro masih tafkhim. Waha ahas haso, lanjut. Waha alhasto alhato aku wasini mustaqim yasku yasku. Dan juga berhati-hatilah jangan sampai menambahkan huruf ta seperti pada kata has ahatu al-haqqu, begitu pun pada huruf sin jangan sampai menebalkannya seperti pada kata mustaqim, yastu, dan yasku. Ya. Nah, ini juga sama ya, kembali ke istifal tadi, ya, tarkik jangan sampai hos, hos, ya. Ahod jangan sampai hok. Jangan, ya. Ha kemungkinan tetap ha, ya, jangan sampai menebal gara-gara short, gara-gara to, ya, gara-gara kof, jangan sampai terpengaruh, ya. Huruf istifal hukum asalnya tarkik, ya. Begitu juga sin, nah ini mus jangan sampai, nah biasanya juga sama nih. Domah ini juga bikin gara-gara kan ya, mus mus mus, ya, makanya ada senyum dulu, ada namanya apa istilahnya, irja, ya. Irja, jadi dia balik dulu, mus, ya, jadi nggak mus mus, tebel nantinya, mus. Nah jadi dikembalikan sembari rokowahnya bunyi, ya, sofirnya main, musta, yas tuh. Nah kalau iya mah nggak terlalu nih, ya, tapi jangan sampai yos. Nah masuk ke us, ketoknya. Kemudian juga yaus, nah dia terpengaruh huruf kofnya. Ini yang biasa, ya, bisa jadi diantaranya dulu di masanya penulis, ya, huruf-huruf atau
pada kata-kata ini sering terjadi apa? Sering terjadi kekeliruan tadi ya. Tidak dimungkinkan atau bisa jadi di kita ini mah nggak mungkin salah. Tapi jangan sampai ingat kaidahnya tetap sama ya. Jangan sampai hak dan huruf-huruf istifal yang lainnya dibaca tebal dimanapun berada, dimanapun berada. Oke, saya pikir habis waktunya sampai sini. Ternyata lam. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak kita cukupkan dulu sampai hukum roh. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Karena ini nanti akan meskipun masih masih nyambung sebenarnya berkaitan dengan tafkhim dan tarkik, ya. Di antaranya ini meskipun dipisah nih, ya. Tadi kan berkaitan dengan istifal ya, istifal. Kemudian di sini hukum roh, ya. Nanti hukum lam, ya. Baru masuk ke hukum nah istilah lawannya. Ya, yang pertama tadi istifal dijaga dulu. Nah, nanti kita nyambung ke ini. Karena ini nanti kaitannya ro di sini ada tafkhim, ada tarkik. Ya. Lam juga sama ya. Ini kemudian baru huruf-huruf yang istilah diperhatikan di situ. Oke. Baik. Untuk hari ini sampai sini dulu. Adakah pertanyaan? Oke. Nggak ada Saya minta Ustadz, maaf. kenapa? Di Nggak boarding ada ada apa? Ustadz. Oke, di boarding Kan? nggak ada Ustaz. Biar cepet aja Ustadz, nggak usah dilama-lamain. Baik. Syukron, boarding. Oke, tolong disimpulkan Anissa. Apa yang hari ini kita pelajari boleh diringkaskan? Matanya juga sama. Ringkaskan aja yang kamu pahami dan kamu catat mungkin atau kamu sudah hafal ya. Jadi hari ini apa yang sudah kamu dapatkan silahkan boleh diringkaskan yang hari ini kita pelajari tadi. Mengamalkan tajwid hukumnya wajib. Itu Hmm. fardu ain. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran dan cara membacanya. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada kita. Ini termasuk mukjizat Quran daripada bukti. Tajwid juga merupakan penghias bacaan Al-Quran. Dan bacaan Quran itu indah dengan tajwid. Al-Quran mesti dihiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Makna tajwid adalah memberikan setiap huruf hak berupa sifat-sifatnya dan juga mustahak. Hak huruf adalah sifat lazimah zatiyah, yakni sifat yang selalu melekat pada huruf seperti hamas, jahar, syiddah, roqoah, qalqalah, dan semisalnya. Sifat lazimah itu harus ada bunyi atau muncul. Sedangkan mustahak huruf maknanya adalah sifat yang kadang menyertai huruf dan kadang tidak, seperti tafkhim dan tarhib. Tajwid artinya mengembalikan setiap huruf ke makhraj asalnya. Tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya. Tajwid huruf berkaitan dengan makhraj dan sifat, serta konsisten dalam membaca. Kalau pakai hafaz itu saja yang dipakai, nggak boleh ganti-ganti.
Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna. Di sini disempurnakan, tapi jangan berlebihan. Baik sisi makhraj, sifat, dan hukum-hukumnya. Seperti orang yang mengucapkan hamzah terlalu ditekan sehingga mirip orang yang muntah. Atau mengucapkan mat yang 2 harokat menjadi 4 hingga 6 harokat. Membaca Al-Quran itu harus ringan atau lembut, tidak kaku-kaku. Tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang meninggalkannya. Ilmu ini ilmu keterampilan. Ini bukan sekedar pengetahuan, tapi itu keterampilan. Olahraga lisan. Latihan terus-menerus secara konsisten dengan lisannya. Cuman dihafal aja dan nggak dicoba itu nggak sempurna. Tafhim dan tarkik. Tarkik ialah tipis suara pada huruf-huruf istifal. Karena kondisi asal mereka adalah tipis kecuali alif, lam, dan ro. Sifat alif itu mengikuti. Serta berhati-hatilah jangan sampai mentafsirkan atau menebalkan lafaz alif. Alif ini dia menyesuaikan atau netral. Lanjut, Ustaz. Sudah? Sudah, Anissa? Sudah. Oke, syukran Anissa ya. Tadi ingat ya huruf-huruf istifal, maka hindari tafkhim ya, hindari tafkhim. Dan tadi huruf ba, jim ya, kemudian huruf apa namanya? Sin dan huruf ha. Oke. Baik. Baik, syukran Anissa. Riau. Untuk hari Jumat, Anissa, tolong tunjuk Syahir, Ustaz. syahir yang mana? Syahir ada boarding sama mana? Syahir. Boarding sudah. Syahir selain boarding adakah? Banyak. Hmm. Ini Mesir Kakak-kakak gimana? institut banyak, Ustaz. Anak institut. Misalnya mana? Tolong tunjuk. Ini anak-anak institut pisah-pisah nih. Ada Kak Ocha, Kak Ocha, Kak Ocha. Ocha sama Kak Ocha Oke, sama Kak Ibu. oke. Ocha bisa nggak dari sono hari Jumat? Kurang tahu, Ustaz. Yang pilih ya. Apa jadwalnya hari Jumat di sono? Eh, Imtihan usbui, Ustaz. Oke, berarti nggak bisa kamu. Kayaknya tidak bisa, Ustaz. Alah, dapat alasan dia. Oke. Anissa nggak bisa Ocha sama Ega. Ini Mesir mana ini? Ada Eropa, ada Mesir. Pontianak ada berapa orang Pontianak? Sendiri, Ustadz. Oke, berarti Anissa mau ditunjuk Pontianak. Mana tadi Anissa? Boleh, Ustaz. Oke. Pontianak siap ya hari Jumat ya? Insya Allah, Ustadz. Oke, Anissa juga sendiri tadi. Oke, pada bertarung masalah nih sendiri-sendiri. Oke, baik. Nisa Fitri. Baik. Oke, pekan berikutnya insya Allah Pontianak kita cukupkan dulu untuk kali ini. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.